Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu yang siap beribadah bersama-sama. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu setiap kita boleh merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan segala keadaan kami pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini. Kami mau menyembah, memuji Raja di atas segala Raja. Dan kami bawa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagi tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi kami naikkan syukur kami di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami berterima kasih untuk sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami berkumpul di tempat ini karena kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Maria akan memberkati kami semua Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat buat kami. Apapun yang menjadi kerinduan Tuhan untuk disampaikan, biar Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami pulang, kami menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh melayani Tuhan. Apapun yang kami layani Tuhan, apapun pelayanan kami Tuhan, itu semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, mengurapi, menguduskan setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Melalui talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada kami, boleh kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir semua akan menerima berkat Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka untuk mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan.
Biar Engkau dapati kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, ya anugerah-Mu mempesona. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu tak pernah berhenti kami kagumi perbuatan-Mu Tuhan. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang mau bersyukur sama-sama, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu. Saya undang jemaat untuk bangkit bersama-sama. Mari kita bawa syukur kita pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami selalu bersyukur Tuhan.
Kami bawa syukur kami ya Tuhan, apapun itu. Betapa kami bersyukur Tuhan, melihat hidup kami tidak pernah kami kekurangan. Melihat hidup kami itu bukti cinta-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami. Kami mau sakit, kami mau sehat, kami mau sukacita. Bahkan kami sekalipun ada di bawah titik terendah Tuhan, kami mengangkat tangan kami menyatakan bahwa Engkau tetap Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima semuanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima Tuhan. Terima sembah kami dan syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Mari jemaat Engkau yang bersyukur, angkat suaramu. Anugerahmu mempesona. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesusku, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau buat semua kami berharga di mata-Mu Tuhan. Yang setuju sama-sama saya, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yes. Amin. Yang siap untuk menerima anggur yang baru boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Boleh tos kiri kanannya, semangat yuk. Kita terima yang baru hari ini untuk dari Tuhan. Woo. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. saat
bersama dengan iman. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya, saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa tadi sudah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Boleh anggurnya diberikan ke samping kiri. Anggur baru oh melimpah di tempat ini, melimpah untuk jemaat GB Globali. Minyak baru tercurah, Urapi umatnya. nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Terima kasih Tuhan. Umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Yang terima sorak-sorai. Amin. Sebab satu-satunya jalan kebenaran kita siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu jalan kebenaran kita? Yes. Boleh sama-sama bertepuk tangan dengan saya? Yuk, saya belum lihat yang di sebelah sini, boleh lebih semangat lagi. Ya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory glory boleh. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus kata. Yang percaya siapa? Yes. Di dalam namanya ada keselamatan. Boleh lambaikan tangannya sama-sama dengan saya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dua-dua boleh tangan. Glory haleluya. Angkat tinggi boleh. Glory haleluya. Glory haleluya. Saya percaya di setiap pujian kita ada pemulihan, amin. Oh, sekali lagi jemaat GB Glo bisa. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya
ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang benar. Satu-satunya jalan kebenaran Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Baik, dipersilakan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh menabur untuk persembahan diakonia. Kita beri yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih berkati kami. Kami percaya ketika Tuhan memberkati kami boleh juga menjadi berkat bagi sesama kami, bagi teman-teman seiman juga Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena kami percaya kami sudah dulu diberkati Tuhan dan tidak pernah kekurangan kami Tuhan. Berkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami persembahkan, kami mau beri yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau mengalir memenuhi setiap kami. Di bait suci. Dan kami percaya Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya,
jemaat untuk boleh bangkit bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan kita yang dahsyat. Allah Turut bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil Yes Tuhan, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Engkau yang percaya sama-sama dengan saya boleh angkat tangan sama-sama, bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar kalau Tuhan sudah bekerja. Yes Tuhan, tiada yang mustahil dan bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Roh Allah ada di tempat ini, saat ini juga. Dan kami sungguh-sungguh percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu iman kami kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami hadir di tempat ini, bukan karena ingin yang lain, hanya ingin merasakan kuasa-Mu, ingin merasakan kehadiran-Mu. Kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini pulang akan membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan berkata-kata. Biarlah apapun yang hamba-Mu katakan, Roh Kuduslah yang berbicara. Dan kami semua belajar untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan ya, kita masih hadir di tempat ini. Padahal tadi malam hujan deras di tempat saya. Ya berharap, wah hari ini jangan hujan Tuhan, tolong selain jemuran tidak kering juga nanti gimana ya, kesulitan terutama yang naik motor ya. Aduh kasihan banget. Jadi puji Tuhan sekarang rupanya cukup terang ya di luar ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Amin. Semua percaya? Iya, saya percaya kita semua yang percaya Tuhan Yesus bukan hanya percaya, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saya yakin Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sudah ada di dalam diri kita. Nah, pagi ini, ya tolong slide-nya. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yesus hidup di dalam kita. Kristus hidup di dalam kita. Ayatnya cuma satu, oleh sebab itu kita bacanya keras-keras ya. 2 kali ya, oke? 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi ya, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
ada 3 poin yang ingin saya bagikan pada hari ini. Apa sih artinya Yesus hidup di dalam kita? Yang pertama yang ingin saya bagikan, tolong slide berikutnya. Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah ketika Kristus hidup di dalam saudara dan saya, maka Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Mungkin topik ini agak jarang dibicarakan, berdaulat. Aduh, berdaulat itu maksudnya gimana sih? Berdaulat itu artinya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Tuhan berdaulat itu artinya apa? Tuhan mencurahkan rohnya atas hidup kita. Artinya Tuhan memimpin hidup kita. Ya, kita punya kuasa. Ya, kita punya otoritas. Tetapi itu semua karena Tuhan. Tuhan itu memimpin setiap langkah Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Ya, itu artinya berdaulat. Saudara, kalau berdaulat itu agak gak enak. Kenapa? Karena Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Coba kita buka ayatnya ya. Mazmur 115 ayat 3. Minta tolong. Mazmur 115 ayat 3. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Itu kedaulatan Tuhan. Allah kita di sorga, tapi Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Loh Bu, kalau gitu kita nggak bisa dong melakukan sendiri. Iya, boleh. Manusia merekarkakan jalannya, merencanakan segala sesuatu. Tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Tetap Allah yang berdaulat. Saudara, kadang-kala kita itu nggak seneng ya. Kalau mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi apa boleh buat, itu kehendak Tuhan. Contoh, baru-baru ini keluarganya Pak Arifin, ya tahu ya, itu mengalami suatu kejadian tidak enak. Keponakannya itu masih muda, belum sampai 40. Ya, lalu suaminya itu mau buka toko ceritanya. Jadi dia naik motor mau buka toko, tiba-tiba kecelakaan, ditabrak. Meninggal saat itu juga. Ini keponakan Pak Arifin. Dan anaknya 3, yang terakhir tuh masih baby. Nah mungkin kita bilang, aduh kok bisa ya. Saya juga kebetulan tahu orangnya dan saya pikir aduh kok bisa begitu, kok tragis sekali. Tapi itulah kedaulatan Tuhan. Ada hal yang kita tuh nggak tahu kenapa bisa terjadi. Kenapa? Itulah Tuhan berdaulat. Kita boleh bertanya, kita boleh menangis, kita boleh berteriak, kita boleh, tapi tetap Tuhan berdaulat. Itu yang harus prinsip kita pegang. Ya, sebagai orang percaya kita harus tahu Tuhan tetap berdaulat. Nah, keponakan saya tadi saya baru sharing sama Ibu Gembala juga. Keponakan saya itu baru 6 bulan, 7 bulan, lucu-lucunya cowok. Ya. Tiba-tiba waktu digendong papahnya, anak itu balik mau ngambil mainannya, papahnya kurang siap. Jatuhlah anak ini. Dan bunyinya keras sekali waktu itu katanya. Krek gitu. Jatuh dengan kepalanya duluan. Nah waktu itu dipikir enggak apa-apa ya, diurut-urut, oh enggak ada luka, enggak apa-apa. Ternyata anak ini muntah malamnya. Besoknya dibawa ke dokter, sama dokter cuma dikasih obat anti mual aja. Ternyata muntah lagi, berdarah kali ini. Bawa lagi ke dokter, dokternya, wah kalau gini CT scan. Di CT scan singkat cerita pendarahan otak. 6 bulan, lucu-lucunya. Wah, kayak kami semua kaget ya, pendarahan otak dan ada retaknya lagi di kerangka kepalanya itu. Nah, saya juga nggak tahu bagaimana beberapa hari ini kami masih dibingungkan dengan masalah itu, kembali lagi itu kedaulatan Tuhan. Pagi ini rencananya dioperasi, dokter masih ragu-ragu karena masih kecil banget. Dan darahnya tuh nggak bisa membeku, cair terus. Jadi dokter tanya sama kita, ada yang punya ini enggak, kanker darah enggak? Waduh, maksudnya kemungkinan dia kanker darah. Jadi ini kita semakin bengong, kan kita orang awam ya, hah gitu ya. Sampai hari ini, pagi ini baru kemungkinan dioperasi. Jadi saya masih agak syok juga, tapi ya bagaimana, itulah kedaulatan Tuhan. Kita nggak tahu kenapa Tuhan, anak ini lucu banget dan ya begitulah ya saudara ya. Ketika
Tuhan menyuruh murid-muridnya ke seberang, ingat ya? Mereka berangkat ke seberang, tapi ternyata di tengah jalan ada apa saudara? Badai. Lu kok bisa? Wong Tuhan yang nyuruh kok ada badai? Itulah hidup. Ya, walaupun kita ini Tuhan suruh ke seberang, pasti sampai ke seberang enggak kira-kira? Pasti Tuhan yang suruh, pasti. Tapi tidak jaminan bahwa di dalam perahu itu ada pesta pora, bikin babi guling atau apa, enggak. Ada badai. Ya, itulah. Tetapi itulah iman percaya kita. Kita hidup oleh iman, tadi yang kita baca Galatia 2 ayat 20. Hidup yang kita hidupi dalam daging sekarang hidup oleh iman. Nah, saudara, apa konsekuensinya kalau Tuhan itu hidup, Kristus hidup di dalam hidup kita. Nah, saya izin sebentar ya. Nah, saudara, ini saya sudah siapkan air ya. Air biasa, air minum ya. Air minum biasa. Nah, ini seumpama seperti hidup kita. Seumpama seperti hidup kita, ya. Hidup kita ini biasa-biasa seperti air, nggak berubah toh. Hidup ini mau saya taruh dimanapun tetap air, ya. Air tetap air ya. Hidup kita ini katakanlah walaupun kita ini ke gereja setiap hari 24 jam gitu ya, orang namanya penunggu gereja ya 24 jam di gereja. Tapi apakah otomatis yang menunggu gereja itu pasti percaya kepada Tuhan hidupnya berubah? Enggak selalu. Nah, ini tadi hidup kita ya. Lalu ini saya tadi bawa anggur dari rumah. Saya nggak ambil anggur dari sini. Ini anggur dari rumah ya. Nah, anggur ini seumpama darah Kristus, melambangkan darah Kristus. Ya, ketika anggur ini dicurahkan dalam hidup kita, berubah enggak? Berubah ya? Air yang tadinya putih biasa sekarang berubah menjadi anggur. Itulah hidup kita. Kalau Kristus ada di dalam kita, ini Kristus tadi masuk dalam hidup kita, otomatis hidup kita pasti berubah. Ya saudara, enggak mungkin tidak berubah. Nah itulah hidup kita. Kalau bersama dengan Kristus, contohnya, Saulus berubah menjadi siapa? Paulus. Tadi menganiaya jemaat, sekarang menjadi rasul, ya, menulis begitu banyak buku di Alkitab. Nah, itulah Saulus menjadi Paulus. Kemudian siapa? Siapa lagi kira-kira? Siapa? Wanita Samaria, contoh. Wanita Samaria yang tadinya terus malu, mau ngambil air aja malu gitu ya, karena dia minder, ya hidupnya tidak karu-karuan. Ternyata setelah ketemu Tuhan, dia mengabarkan Injil. Nggak usah gitu, orang gila di Gerasa, ya kan, ingat? Orang gila di Gerasa yang memukul-mukul dirinya dengan batu, ya. Sekarang begitu ketemu Kristus, dipulihkan, dia pakai baju lagi dan dia mengabarkan Injil. Wow, itu loh saudara, ya. Kita ini manusia biasa dan kadang-kadang untuk keselamatan kita juga, oh aku ini orang baik, seumur hidupku aku ini tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Aku tidak membunuh, tidak mencuri, berselingkuh juga apalagi. Pasti aku diselamatkan oleh Tuhan, betul? Belum tentu. Malah sebaliknya tidak. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia. Jadi kita ini berbuat baik bukan karena ingin diselamatkan. Sampai situ paham ya? Ini harus terus menerus diulang. Mungkin saudara sudah tahu, tapi itu benar-benar harus kita imani sungguh-sungguh. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi kita berbuat baik justru karena sudah diselamatkan. Kita yang tadinya bobrok, kita yang tadinya rusak, dosa, walaupun kita kelihatannya di luar itu,
manis kalau ngomong, ya shalom, apa kabar gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya kita itu rusak. Dari lahir kita sudah dosa. Justru kita berbuat baik karena mengucap syukur seperti lagu yang tadi. Ya, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Nah saudara, bahkan di dalam kesusahan pun ya kekuatan dan penghiburan kita hanya dengan memandang salib Kristus. Saudara, mungkin saudara sekarang merasa di titik yang terendah di dalam hidup ini. Saya sedang di titik terendah, Bu. Banyak orang yang berkata itu. Bukan hanya secara ekonomi, hubungan keluarga saya hancur. Anak-anak saya, ada ibu-ibu yang berkata, saya nggak akan sebutkan, ada ibu-ibu yang katakan seperti itu. Hidup saya hancur, saya sudah sakit-sakitan, anak-anak saya tidak menghargai saya. Iya benar ini kesaksian seseorang. Lalu dia ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi. Begitu banyak penderitaan. Saya di titik terendah. Masihkah Tuhan tuh mengasihi saya? Wah, kasihan saudara ya. Tetapi ketika kita memandang kepada salib Kristus, hanya memandang salib Kristus, penghiburan itu ada. Ya, coba kita bayangkan Yesus Kristus, dia lahir di palungan. Ada yang lahir di palungan? Saya yakin semua lahirnya di ranjang lah. Entah di rumah sendiri, entah di rumah sakit, entah di bidan, entah di mana. Yang penting bukan di palungan, ya. Ada yang lahir di palungan? Yesus lahir di palungan loh. Itu najis, itu kotor. Waktu zaman itu tuh, bukan hitungan sama sekali. Kotor. Bahkan zaman sekarang ada yang mau melahirkan anaknya di palungan. Yesus lahir di palungan, saudara. Lalu apa? Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan kita ini sejelek-jeleknya, seapes-apesnya kita tidur tetap di ranjang kita sendiri, betul? Mau jelek, mau di kos-kosan, mau di apartemen, mau di mana, tetap kita punya tempat untuk meletakkan. Yesus enggak ada loh. Ketika kita memandang itu, aduh Tuhan, Engkau luar biasa. Lalu Yesus itu dikhianati. Pernah dikhianati? Ya, saya pernah beberapa kali sih. Sakit banget ya, orang yang dipercaya mengkhianati. Ini Yesus dikhianati oleh ring satunya dia, Petrus. Pernah dia sendirian? Mungkin saudara merasa kesepian, saudara merasa kayak aduh saya ini sudah umur sekian, saya sepi, anak-anak sudah meninggalkan rumah. Yesus tahu loh rasanya kesepian saudara itu. Yesus tahu apa artinya itu enggak punya siapa-siapa. Temenin aku dong, aku mau berdoa. 1 jam aja sampai melas gitu. Apa yang dilakukan muridnya? Ngorok. Coba kita butuh teman, telepon teman, kita WA, enggak ada yang peduli, enggak ada yang mau. Seakan-akan kita ini orang yang dijauhin gitu, pernah enggak? Itu Tuhan tahu loh rasanya seperti apa. Dan Tuhan tahu rasanya itu dilecehkan saudara. Kalau saudara pernah dibully, dilecehkan, dipermalukan, oh Tuhan kita lebih daripada itu. Ketika saya membayangkan dia itu raja yang kemuliaan, dengan jubah kemuliaan dia ditelanjangi saudara. Dilecehkan di depan banyak orang. Pernah? Saya rasa enggak seperti Tuhan kita. Dilecehkan, dibully, dipermalukan, diejek, dihina, ditampar, dipukul, dicambuk. Pernah? Saya yakin enggak. Oleh sebab itu, penghiburan kita hanya dengan memandang salib Kristus. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, tetapi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ayo datang kepada Tuhan, lihat toh Allahmu, Allahku, Yesusmu, Yesusku mati buat saudara dan saya. Kita ini loh enggak layak. Ngapain? Ketika saya merenungkan hal itu, kadang saya nangis. Aku ini siapa sih Tuhan? Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin saudara ada yang berkata gini, tapi Bu saya ini sudah doa sampai bosen, puasa sampai kurus saya ini. Tapi tidak ada jawaban. Kenapa? Kenapa Bu? Percuma dong saya berdoa. Kalau Allah sudah berdaulat ya sudah saya tidak usah berdoa. Terserah Allah mau lakukan apa saja. Kadang orang kalau marah begitu. Sudah terserah. Saya tidak mau doa lagi. Percuma. Saudara, kadang-kadang kita tuh minta instan ya. Tetapi doa itu kadang-kadang tidak mengubah
situasi kita. Situasi tetap sama, tetapi yang berubah apa? Hati kita. Hati kita berubah, kita makin beriman tadi itu. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Kadang-kadang situasi kita tetap sama, orang yang sakit tetap sakit, yang kita doakan ini tetap malah nggak karu-karuan, anak-anak kita masih gitu, suami masih tetap menjengkelkan, mertua apalagi gitu ya. Tapi hati kita yang berubah, iman kita makin bertumbuh kepada Tuhan. Saudara di Yakobus 1 ayat 2-4 bisa tolong? Yakobus 1 ayat 2-4, kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Terus? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oh, itu ujian, Saudara. Ya, anak-anak diizinkan ujian enggak di sekolah? Diizinkan dong. Masa kita orang tua, kasihan nanti anak saya stres, enggak usah ujian deh Bu, lulusin aja, kan enggak mungkin ya. Pasti ujian. Kalau anak kita berat ujiannya, makanya belajar, malah dimarahin. Belajar gitu ya. Sama, sebenarnya sama kayak kita. Tekun akhirnya. Jadi kalau menghadapi ujian jangan mengeluh ya, jangan berkata percuma doa, enggak usah pelayanan, enggak ada guna gitu ya. Jadi itulah kalau Kristus hidup di dalam kita, yang pertama dia berdaulat dan dia mengubah hidup kita. Contohnya seperti air tadi berubah menjadi anggur. Coba kita introspeksi sebentar. Kira-kira hidupku berubah enggak ya? Setelah terima Yesus, apa begini-begini aja atau ada pertumbuhan? Orang-orang di sekitar kita melihatku seperti apa? Makin jahat dia. Setelah terima Yesus, mulutnya gitu ya. Nyinyir, ngerasani orang semua. Atau setelah terima Yesus kita jadi wise, jadi bijak. Jadi laki-laki dan perempuan yang bijak. Yang mana? Ya kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Oke, itu poin yang pertama. Kristus berdaulat atas hidup kita. Hidup kita pasti berubah. Yang kedua, ya, tidak ada hal yang tersembunyi bagi Kristus. Saudara, saya kembali ke air dan anggur ini, ya. Saudara lihat kalau anggur ini sudah dicurahkan ke atas air ini, kira-kira saudara bisa membedakan enggak mana yang merasa anggur dan mana yang tetap rasa air? Bisa enggak dibedain? Bisa? Mungkin kalau diminum dari sisi ini rasanya anggur. Kalau diminum dari sisi ini mungkin rasa air, bisa enggak gitu? Enggak bisa. Ya, jadi kalau Kristus hidup di dalam kita itu nyampur, ya kan? Sama, tidak ada yang tersembunyi bagi Kristus, tidak ada air di sini, tidak ada. Semuanya sudah berubah menjadi air anggur. Nah, Saudara, apa artinya ini? Apa yang mau saya katakan? Seringkali manusia itu menyimpan banyak hal di dalam hatinya. Tidak mau orang lain tahu. Jaim, contoh, kalau orang datang ke rumah saya tunjukkan ini ruang tamu, ini ruang makan, ini kamar ya. Tapi pernah enggak saya bilang, ini loh gudang saya. Pernah enggak? Kenapa? Berantakan Saudara, isinya enggak karu-karuan. Aib saya di situ semua ya. Saya enggak akan buka itu gudang. Karena nanti, ibu ini jorok banget gitu ya. Waktu saya pindah dari Surabaya ke sini, itu barang bongkaran dari gudang itu, aduh ampun deh, berapa truk, sungguh berapa truk. Karena saya itu males bongkar, jadi saya masukin situ. Ada yang hadiah pernikahan saya 30 tahun lalu tuh masih ada di dalam situ. Cangkir-cangkir yang gak penting gitu. Ada. Nah setelah saya pindahan baru itu saya rombeng, saya kasih. Wah sekarang saya nyaris gak punya gudang. Daripada saya nyimpen lagi gitu ya. Itu loh Saudara, tapi dalam hati kita suka nyimpen. Apa yang namanya kepahitan. Ya. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan, hidupku sudah berubah. Tapi please, kalau soal kepahitan ini urusanku sama mertuaku. Tuhan enggak usah ikut-ikut. Soalnya Tuhan enggak pernah jadi aku kan. Ya Tuhan enggak pernah peletakan kepalanya, tapi Tuhan enggak pernah jadi aku yang punya mertua kayak gini. Aduh, enggak deh. Aku sama mertuaku itu kayak, gitu ya.
atau sama istri, atau sama suami, atau sama ipar, atau sama siapapun. Tuhan, nggak usah ikut campur deh ya. Ini gudangku yang kusembunyikan, cuma aku yang tahu. Tapi kalau di luar gitu, mari kita mengampuni saudara-saudara. Wah, kalau di atas mimbar gitu bilangnya. Wah, itu gudang kita. Atau dalam bisnis. Tuhan, aku sungguh-sungguh mau kasih perpuluhan. Tapi soal bisnisku, cara aku melakukan bisnis, ini gudangku, Tuhan enggak usah ikut-ikut. Ya ini banyak kesaksian dari seseorang saya akan ngomong. Soalnya dia banyak tipu-tipu saudara dalam bisnisnya. Banyak tipu-tipu, bohong kiri, bohong kanan, dan macam-macam lah. Ya. Jadi dia bilang, kalau yang ini Bu, saya nggak bisa. Ini urusan saya sendiri. Jadi gudangnya dia masih ada. Dia nggak mau serahkan sama Tuhan. Jadi dia merasa itu ada air yang masih berasa air itu loh, nggak ada rasa anggur. Ini urusanku. Nah saudara, hati-hati ya. Karena gudang kita, luka masa lalu kita itu berbahaya loh. Kebetulan memang latar belakang saya psikologi, tetapi saya banyak mengkonseling orang-orang yang pada akhirnya karena trauma masa lalu itu dibawa sampai masa kini, orang itu bisa macam-macam. Bisa tiba-tiba tuh kayak marah karena ke-trigger hal yang kecil, tiba-tiba bisa emosi, tiba-tiba nangis, tiba-tiba bahkan beberapa ibu-ibu itu ada yang pernah mau bunuh diri. Gara-gara trauma masa lalu yang tidak diselesaikan. Ya, jadi itulah trauma masa lalu itu harus diselesaikan saudara. Ada ibu-ibu yang datang pada saya dan berkata, kok aku ini dia sudah janda ya, maaf sudah janda, lalu dia itu ingin mencari pasangan. Tetapi dia selalu jatuh ke dalam pasangan yang salah, toxic relationship kalau anak muda sekarang ngomongnya. Selalu jatuh dalam toxic relationship. Kenapa ya Bu ya? Ya, itu saya mengkonseling beberapa ibu-ibu seperti itu. Ternyata dia itu ada istilahnya tangki emosionalnya dia itu kosong saudara. Sudut hatinya, gudangnya dia yang dia simpen itu nggak ada kasih sayang dari orang tua pada masa lalunya. Dan dia bercerai dengan suaminya. Jadi itu benar-benar dia membutuhkan kasih sayang. Jadi dia akhirnya mencari laki-laki yang ngomongnya manis, bilangnya seakan-akan sayang, itu dia langsung mau. Padahal dia tidak benar-benar mengasihi. Kenapa? Kenapa ya Bu, saya kok selalu salah? Karena yang kamu cari itu validasi. Ya, ingin mendapat kasih sayang dari seseorang. Akhirnya dia cari itu. Padahal bukan anak Tuhan. Oke, ini itu loh saudara. Jadi akhirnya kita konseling. Jadi saya bilang kamu harus memenuhi tangki emosionalmu dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa ngisi. Tuhan yang sudah mati buat kamu. Nah, kalau kamu penuh di dalam hatimu, maka kamu itu begitu kamu ketemu seseorang, itu bukan dengan dasar aku membutuhkan kamu, bukan lagi itu. Tadi loh lagunya, kau membuatku berharga di matamu. Itu kita ini berharga di mata Tuhan. Sampai saya katakan kamu tuh prinsesnya Tuhan. Jangan begitu. Nah banyak orang-orang yang seperti ini saudara di sekitar kita. Butuh validasi, butuh kasih sayang. Sehingga dia terlibat di dalam toxic relationship. Hanya karena tidak bijak di dalam mencari seseorang, ya, mencari laki-laki yang benar. Nah, saudara itu loh. Saya sendiri pernah itu saya sendiri ingin ketika saya merenungkan hal ini, saya sendiri berdoa Tuhan bongkar hatiku. Mungkin saudara juga nggak sadar loh. Iya, saya sendiri juga nggak sadar. Saya itu berdoa sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Saya sama seseorang ini kok sulit sekali untuk menjalin hubungan. Kenapa ya? Tiba-tiba dalam beberapa saat gitu setelah saya berdoa itu, Tuhan tuh ingatkan. Ingatkan sampai saya tuh terheran-heran. Itu kejadian pada saat saya tuh umurnya baru antara 2 sampai 3 tahun. Kira-kira umur 2-3 tahun itu kan lupa ya. Tapi Tuhan tuh bisa ingatkan lantai kamar rumah saya yang 50 tahun yang lalu. Itu masih tiba-tiba ingat. Lantainya dulu bisa ingat, bayangin toh. Terus Tuhan ingatkan banyak hal,
bajunya orang ini apa, kejadiannya apa. Terus saya konfirmasi dengan orang tersebut, bener enggak sih kejadian seperti itu? Kaget, kok kamu tahu, kamu masih kecil banget loh, masih digendong. Nggak tahu. Tapi sejak itu hubungan saya dengan orang tersebut dipulihkan. Karena saya tahu, oh itu toh penyebabnya. Jadi saudara bisa loh, tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan, kenapa sih saya itu kok ke-trigger, ada orang yang pelit luar biasa. Kenapa sih Tuhan, padahal dia kaya raya kok pelit, kenapa sih Tuhan? Pasti ada beberapa hal di masa lalunya, itu Tuhan tidak mau saudara. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi bagi Kristus, sama seperti air anggur tadi. Ya, pergumulan yang terdalam pun Tuhan tahu. Mazmur 34 ayat 19 bisa tolong. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oleh sebab itu kita nggak usah jaim sama Tuhan. Ya, kita mungkin bisa jaim sama orang di sekitar kita, kita mungkin malu, mungkin takut dikatain begini begitu, tapi sama Tuhan masuk ke kamar nangis sama Tuhan. Saya tuh sampai tersungkur di hadapan Tuhan. Kok bisa ya Tuhan saya sama orang tuh kayak gitu? Ya itu, Tuhan ingatkan sampai detail, sampai motif lantai aja saya masih ingat. Mosaiknya seperti apa. Saudara, setelah itu baru kita bisa disembuhkan. Ya, oke, kembali ke slide-nya. Jadi kita dapat menyerahkan segalanya kepada Tuhan, hidup oleh iman. Lanjut. Nah, ya lanjut slide-nya. Nah, yang ketiga, ya. Bagaimana kalau Kristus hidup di dalam kita? Saudara, kembali lagi kepada ini, air anggur ini. Kalau Kristus hidup di dalam kita, air yang tadinya tawar berubah menjadi manis. Dan ini siapa yang menikmatinya? Apakah anggur ini menikmati dirinya sendiri? Kan enggak ya. Jadi kalau Kristus hidup di dalam kita, maka ada buah roh yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, ini ada buah roh yang manis. Jadi saya kalau menikmati ini jangan sekarang ya saudara ya, belum waktunya itu. Jadi air anggur ini manis, kita bisa nikmati. Orang lain yang menikmatinya, bukan diri kita sendiri. Semua sudah tahu ya buah roh itu apa? Coba buka Galatia 5 ayat 22-23. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara, di poin yang terakhir yang ingin saya bagikan ini adalah yaitu kalau Kristus hidup di dalam kita pasti ada buah-buah roh. Buah roh. Karena ini satu buah 9 rasa, bukan 9 buah ya, satu buah 9 rasa. Nah itu, jadi ini suatu kesatuan saudara. Ya, buah roh itu yang sifatnya dari Roh Kudus itu bersifat pasti. Ya, oh kok bisa ya orang tuh tidak ada buah roh, berarti belum ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena kalau Roh Kudus itu timbul di dalam dirinya, hidup di dalam dirinya, orang itu pasti akan berbuah. Karena itu bukan dari dirinya sendiri, bukan hebatnya dia, tetapi roh yang menumbuhkan itu. Gitu loh. Jadi makanya orang tuh pasti ada buah rohnya. Begitu kita tahu orang ini percaya Yesus, kita lihat aja. Tetapi bertahap saudara. Kita nggak bisa, dibaptis langsung begitu keluar dia langsung jadi orang yang berbeda. Enggak. Ya, bertahap. Ada suatu cerita tentang satu kuburan ya, kuburan di luar negeri ini. Ada fotonya sih, enggak saya masukkan sini. Di dalam kuburan nisannya itu ditutup batu apa sih? Batu apa yang nutup kuburan itu ya? Marmer ya, yang tebel itu ya. Biasanya kan itu ya. Nah, ini lucunya ada pohon yang menembus marble itu ya, marmer itu sampai jadi pohon. Ternyata tuh gini, pada saat belum dikasih marble itu ada orang yang membuang biji ek gitu loh, oak ek ya, dibuang ke situ, pinus ya. Itu dibuang ke situ terus ditutup. Nah, ternyata si biji yang kecil itu bisa menembus, bayangkan. Padahal itu kan marble itu berapa kilo, berapa
kilo. Bisa ditembus pecah. Nah saudara, jadi buah dia tumbuh, jadi aneh aja di batu nisannya tuh ada pohon yang keluar gitu. Bisa keluar pohon yang gede. Nah saudara itu loh seperti hidup kita. Buah roh itu pasti tumbuh tapi bertahap. Mungkin awalnya biji, pelan-pelan dia bertumbuh. Ya pasti, tapi itu bertahap. Jangan pikir, suami saya loh Bu, baru sudah bertobat 1 tahun, masih sama. Sabar. Kembali lagi, istri-istri berdoa, tapi ingat kadang-kadang situasi nggak berubah, hati kita yang berubah. Kita jadi lebih sabar. Mungkin kita kalau ngomong sama suami kita ketus. Kadang-kadang kalau suaminya menjengkelkan, apa sih Pak? Gitu. Jadi mulai menjengkelkan gitu. Ayo belajar sabar, ya. Sabar. Tapi juga harus diuji. Seperti tadi Yakobus 1 itu harus diuji. Ada proses. Proses itu lewat kesulitan hidup. Buah itu nggak mungkin muncul sendiri. Harus disiramin, harus dikasih pupuk. Terus sampai dia pada akhirnya bisa menghasilkan buah. Jadi jangan takut dengan kesulitan hidup, jangan takut dengan ujian. Karena tidak penting ujian seperti apa yang kita hadapi. Yang penting dengan siapa kita menghadapinya. Amin. Selama kita berjalan dengan Tuhan, ujian apapun bisa lewat. Lewati lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tuhan tidak bilang ketika berjalan bersama aku lembah kekelaman tak ilangin semua. Langsung tik lewat, tidak pernah loh. Ketika kamu true melewati bersama dengan aku. Jangan takut. Nah itu buah roh itu harus diuji lewat proses ya. Lalu iman sejati tadi pasti menghasilkan buah. Dan dari dalam keluar. Buah itu sifatnya dari dalam keluar saudara. Kita nggak bisa berpura-pura seakan-akan kita ini rohani banget. Kalau di gereja kan kelihatan rohani banget ya. Tetapi yang sesungguhnya tahu tuh orang yang di rumah, betul? Orang yang di rumah, pembantu kek atau siapa. Itu yang paling tahu. Ibu kalau di rumah haleluya, haleluya gitu. Begitu di rumah aduh pembantu salah dikit, dikencat potong gaji kamu ya. Itu ampun ya itu loh saudara. Sama anak juga saudara. Kita ini kadang-kadang membedakannya bingung antara buah roh sama temperamen. Oh dia tuh orangnya sukacita loh Bu, tadi ya buah roh ada sukacita ya. Oh dia tuh orangnya sukacita loh Bu, pasti buah rohnya sukacita. Ya. Tapi kalau temperamennya itu memang sanguin, bisa jadi bukan itu sukacita. Sukacita itu beda, sukacita itu adalah melewati badai kehidupan, dia tetap bersyukur, tetap berharap pada Tuhan, tetap memuji Tuhan, itu sukacita. Dari dalam, kalau dia sanguin itu hanya dari luar, kalau ketemu orang gak ada lu gak asik gitu loh. Orang sanguin tuh gitu, kalau ada pesta gak ada dia gak rame. Tapi begitu ada orang menjengkelkan, lu gak asik dia pergi, karena orang itu dianggap gak asik buat dia. Gitu loh. Ada kegiatan yang gak menyenangkan, boring pergi dia. Itu orang sanguin, dia cari sukacita terus. Tapi kalau orang yang bersukacita karena buah roh, beda. Dia itu menghadapi apapun, enggak terus ketawa-ketawa ke orang gila juga enggak. Tapi sukacita itu dari, ya saya tahu ini ada pencobaan, tetapi aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Itu sukacita sejati saudara. Ya, ada juga orang yang, dia pasti punya buah roh kelemah lembutan Bu. Kalau ngomong halus banget, permisi, shalom. Duh lemah lembut ini pasti ada buah roh kelemah lembutan. Belum tentu saudara. Belum tentu. Ya, saya katakan tadi buah roh itu kesatuan. Ya, 1 buah, 9 rasa. Jadi ada orang yang lemah lembut tapi pelitnya minta ampun. Waduh, semua tuh weku. Orang Jawa bilang, punya saya. Padahal kalau di ya shalom gitu, aduh tapi kalau sudah soal duit, bisa masuk udah bisa keluar gitu ya. Gak bisa gitu saudara, kalau ada ini untuk diakonia gitu, enak aja. Gitu, langsung enggak deh gitu. Padahal lemah lembut, enggak selalu saudara, jadi jangan dibingungkan oleh buah roh itu dengan penampilan luar belum tentu. Jadi buah roh itu pasti dari dalam.
Selain dia lemah lembut, bukan lemah lembut dalam arti kata-kata, tapi lemah lembut itu artinya dia bisa diatur oleh Tuhan, gitu loh. Bisa dikendalikan oleh Tuhan, tidak keras kepala. Dia lemah lembut, mau belajar. Seperti kuk yang dipasang, belajarlah kepadaku, kata Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembutnya Yesus kan enggak lemah lembut gitu kan enggak toh. Bukan cara Yesus ngomong kan. Ya, dia pernah marah. Tapi lemah lembutnya Yesus tuh belajar kepadaku. Aku lemah lembut, mau diatur, mau dikendalikan oleh Tuhan. Mau nurut apa kata Tuhan. Nah, ya saudara, jadi ada orang yang, oh dia tuh tenang gitu loh. Saya tuh ngeliatnya dia itu, pasti dia punya buah roh, damai sejahtera ya Bu ya. Belum tentu saudara. Kadang-kala dia tuh tenang, karena apa? Cuek memang orangnya. Aduh yang penting aku tuh sendirian di pantai zen. Yang peduli amat yang lain gitu, aku tenang, santai. Dia bukan damai sejahtera, bukan. Dia tuh cuek, gak peduli urusan orang. Jadi kita harus benar-benar nggak usah lihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri aja. Ingat buah roh itu satu kesatuan, holistik. Jadi kita itu ada kasih, percuma kita itu ngasih persembahan ini, tapi nggak ada kasih. Ya kan? Di 1 Korintus 13. Jadi kita lihat diri kita sendiri, apakah aku ada buah roh? Ketika Kristus ada dalam hidup kita, maka ada buah roh yang manis dalam hidup kita untuk dinikmati orang lain. Nah saudara, jadi ada 3 hal yang sudah saya bagikan. Apabila Kristus hidup di dalam kita, maka Kristus berdaulat atas hidup kita. Hidup kita pasti berubah dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita bisa serahkan semuanya pada Tuhan. Dan yang terakhir ada buah roh yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Dan kami mohon sungguh-sungguh Tuhan, Kristus hiduplah di dalam hidupku. Mungkin selama ini aku telah jadi orang Kristen begitu lama, tetapi aku tidak pernah sungguh-sungguh Tuhan mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Kristus melalui Roh Kudus-Nya kita peringati hari ini, dicurahkan dalam hidup kita. Mari setiap saudara berkomitmen sendiri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin mulai hari ini Roh Kudus bertahta dalam hatiku, mengendalikan aku, memimpin hidupku, memberi hikmat kepadaku, menuntun hidupku. Tuhan, aku tidak mau berjalan sendiri. Aku tidak mau dengan kuat gagahku, aku ingin Tuhan bersandar kepada Engkau. Tolonglah aku Tuhan. Dan apabila ada yang tersembunyi di dalam relung hatiku yang paling dalam, Bapa, aku hanya ingin Engkau bongkar semuanya. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin orang lain menganggap aku baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau yang masuk ke dalam hatiku, menyembuhkan aku, memulihkan aku. Sehingga hubunganku dengan orang lain baik. Hubunganku dengan Engkau sebagai Rajaku, Bapaku, dipulihkan. Ampuni aku Tuhan, kadang aku mau bergerak dengan kemauanku sendiri. Aku enggak mau kalau gudangku ini dibongkar, aku enggak mau. Tetapi Tuhan, biarlah pagi hari ini aku ingin serahkan segalanya. Aku yang bahkan tidak ingat, Engkau Tuhan yang ingatkan. Tuhan, biarlah juga ada buah yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau selama ini hidupku buat aku dan aku. Tetapi hari ini Tuhan, aku ingin hidupku berbuah untuk dinikmati orang lain. Biarlah mereka merasakan kasih Kristus lewat hidupku. Bukan hidupku yang hanya sekedarnya, hanya kalau ketemu orang, hanya melayani. Tapi sungguh-sungguh buah yang manis itu keluar dari dalam. Sehingga orang boleh melihat Tuhan, Engkau Yesus baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Siapapun di antara kita pada hari ini yang begitu terpuruk oleh begitu banyak pergumulan. Pagi ini Tuhan ingin berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberi kelegaan, rest, istirahat untuk kita. Mari kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau melihat ungkapan hati kami terdalam. Pribadi lepas pribadi. Engkau jamah kami satu demi satu, termasuk hamba-Mu sendiri. Tuhan jamah kami.
supaya hidup kami yang singkat ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi Engkau sungguh-sungguh memakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami, ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengirimkan roh-Mu yang kudus Tuhan sebagai bukti bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus yang kami terima Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hati kami. Biarlah melalui Roh Kudus Tuhan, biar kami boleh menghasilkan buah-buah roh. Sehingga kami boleh mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini akan dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan akan memakai. Tuhan juga akan menyertai keluarganya, melindungi, menjauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang hadir dan kami percaya setiap daripada kami tidak ada satupun yang terlepas Tuhan. Tuhan menyelidiki setiap hati kami dan Tuhan firman itu boleh ada di setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan mereka pulang boleh membawa kemenangan dan percaya bersama Roh Kudus kita akan melakukan suatu perkara-perkara yang ajaib dan besar. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat Glow Fellowship Center yang ada di Bali ini boleh bertumbuh Tuhan. Menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang memiliki beban Tuhan, memiliki kerinduan untuk bisa membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena Engkau mau tidak ada satupun orang yang binasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan dalam 1 minggu ke depan. Dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala marah bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Dan kami akan tiba kembali minggu depan di tempat ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan selalu berserta dengan kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu. Tuhan yang akan menolongmu. Tuhan akan curahkan roh-Nya padamu. Roh itu yang akan selalu menyertaimu, menolongmu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini, sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan baik, bahwasanya untuk saya
setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya.